Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin semua, perkenalkan nama saya Anissa Dewi Mentari dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya. Saya Irfan Anwar Fauzan. Hari ini kami bertindak sebagai MC sekaligus moderator dalam acara Cognoscenti Webinar dengan tema Penyusunan Peta Proses Bisnis untuk Unit Kerja Eselon 1. Nah, sebelumnya saya mewakili Cognoscenti Consulting Group mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara Cognoscenti Webinar yang diselenggarakan siang hari ini. Sebagai tambahan informasi, Cognoscenti Webinar adalah kegiatan seminar yang dilakukan secara online untuk membahas topik-topik terkait dengan kebutuhan manajemen organisasi. Nah, Cognoscenti Webinar ini dibuka untuk publik dan free dan dilaksanakan 1 bulan sekali dengan tema yang berbeda-beda. Menarik nih Alvan ya, tiap bulan nih temanya berbeda-beda ya. Iya betul Bulan sekali. depan, Jadi iya. bulan depan ada lagi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa ya untuk ikuti webinar kami setiap bulan. Iya. Nah, selain webinar, kami juga dari Cognoscenti Consulting Group menyelenggarakan bimbingan teknis publik atau biasa dikenal dengan BIMTEK ya. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Bimbingan teknis atau BIMTEK adalah suatu kegiatan pelatihan yang dilakukan secara offline untuk membahas topik-topik terkait kebutuhan manajemen organisasi. Nah, sudah banyak sekali nih instansi pemerintah hingga swasta yang mengikuti BIMTEK dari kami, seperti Kementerian SDM, Kemenko Perekonomian, Badan Bahasa Kemendikbud, dan masih banyak lainnya. Nah, kabar bahagianya dalam waktu dekat ini, kami akan kembali lagi menyelenggarakan bimbingan teknis publik pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2023 di Jakarta dengan tema penyusunan peta proses bisnis berdasarkan Permenpan RB nomor 19 tahun 2018. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk ikut atau setidaknya ingin tahu terlebih dahulu sih seperti apa sih acara BIMTEK, apa itu outputnya dan lain sebagainya, bisa mengunjungi website kami di www.ccg.co.id atau mengklik link yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Atau juga bisa menghubungi nomor marketing yang tertera ya Kak Anissa ya. Iya benar. Sebentar lagi ya Van ya, jadi ini harus cepet-cepet daftar ya. Betul Maret sekali. tinggal Nah, sebulan tinggal lagi. sebulan lagi. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu untuk daftar dan ikut BIMTEK bersama kami. Oke, nah sebelum kita memulai agenda pada hari ini, ada baiknya mungkin kami perkenalan dulu terkait lembaga kami ya Van. Apa sih CCG itu ya Van ya? Jadi Cognoscenti Consulting Group atau mungkin yang biasa dikenal dengan CCG adalah sebuah lembaga konsultan manajemen yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan penerapan praktek-praktek manajemen baik dalam organisasi pemerintah, swasta maupun BUMN. Iya, nah CCG sendiri juga didukung oleh sekelompok konsultan profesional lulusan S2 dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia dan juga luar negeri. Nah, kami juga sudah berpengalaman mendampingi lebih dari 100 proyek ya dalam 15 tahun terakhir. Dan tentunya dalam melakukan pendampingan proyek kita tidak sembarangan. Kita menggunakan pendekatan filosofis, teoritis, serta benchmarking secondary data. Nah, salah satu metodologi unggulan yang juga kami kembangkan sendiri itu adalah peta proses bisnis 3 dimensi yang juga sudah diadopsi oleh Kemenpan RB pada Permenpan RB nomor 19 tahun 2018. Oke, nah Irfan mungkin sebagai pemanasan nih sebelum kita masuk ke acara inti, nah kita juga pasti akan ada sesi yang ditunggu-tunggu ya Van ya nantinya. Betul. Yaitu akan ada sesi door prize nih yang nggak mungkin nih kalau kita nggak ngasih door prize ya untuk Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita akan memberikan door prize, di mana nanti door prize ini adalah buku yang diterbitkan sendiri oleh CCG, yang pastinya sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Oke, nanti ini akan ditampilkan di layar buku apa sih yang dijadikan door prize. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian kita akan ada sesi kuis ya. Jadi nanti ketika ada sesi kuis, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan buku tentunya tentang proses bisnis juga ya Kak Anissa sesuai dengan tema kita yang nanti disusun juga oleh kita. Jadi jangan lupa ya nanti Bapak Ibu untuk ikut acara ini sampai akhir dan juga mengikuti kuis dari kami. Bagus. Mungkin sebelum mulai kita coba sapa-sapa terlebih dahulu ya Kak Anissa. Oke, mungkin saya terlebih dahulu saya sapa. Di sini ada Pak Haris Waskito. Pak Haris, selamat siang Pak Haris. Selamat siang, Mas Irfan. Ya, kita tidak asing ya Pak Irfan ya. Sudah kenal, kadang merupakan salah satu klien kami juga. Salam sehat ya Pak. Salam sehat Pak Haris. Kameranya agak trouble sedikit, jadi tampilannya seperti itu. Oh, tidak masalah. Oh, nggak apa-apa Pak. Baik Pak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini saya di Bandung. Oh iya, baik. Oh iya siap. Dari TNI ya Pak ya? Iya betul sekali. Ya, karena kan yang lain belum kenal seperti itu. Oke baik Pak, selamat mengikuti acara kami ya Pak sampai siang hari nanti. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada siapa Kak Nisa? Oke, ini ada dari
Bentar. Oh, ini ada dari Bu Diana dari UTM. Halo Ibu. Salam kenal. Oke, Mungkin sebenarnya belum bisa on mic. malu-malu. Ya, mungkin masih belum bisa on mic. Saya coba sapa lagi. Mungkin ini ada juga Pak Amir dari Balai Perkarantinaan Kementerian Perikanan ya. Selamat siang Pak Amir. Oh, ini juga ada nih Pak Muhammad Yoga juga ya dari Dari Aceh. Selamat Aceh, wah jauh siang. ya. Iya. Kita ada dari Sabang sampai Merauke ya, Pak? Iya, tadi juga sepertinya ada yang dari Papua mungkin karena klien Iya. kita juga tersebar ya, Nisa dari Iya, Sabang benar sampai Merauke. banget. Oke, baik deh. Mungkin sebagai informasi juga dalam acara webinar hari ini kita juga sudah mengundang dua pembicara yang sangat luar biasa ya, Kak Nisa. Iya. Yaitu ada Kak Nugrahaini Puspitasari MSI atau biasa dikenal dengan nama Kak Ita dan Ibu Rosi Andriani SH. Nah, Kak Ita sendiri merupakan salah satu konsultan senior di kami di Cognoscenti Consulting Group yang sudah terlibat dalam beberapa proyek pendampingan organisasi, baik itu di kementerian, pemerintah daerah, BUMN, hingga swasta. Dan tentunya Kak Ita ini juga sudah jago ya, Anissa ya, terkait peta proses bisnis ini, karena sudah lama terlibat di sini. Pembicara tetap kita sih, Pak. Iya. Webinar nih. Luar biasa sih memang beliau. Iya, hampir setiap webinar Kak Ita ya ikut serta. Iya. Dan juga ada Ibu Rosi ya. Ibu Rosi merupakan analis organisasi dari Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Nah, beliau juga terlibat langsung dalam penyusunan peta proses bisnis di instansi beliau ya. Jadi tentunya sudah paham ya terkait peta proses bisnis khususnya yang ada di Badan Bahasa. Halo Ibu. Ya. Mungkin saya sapa dulu, selamat siang. Iya. Selamat siang Mas Irfan. Selamat siang Bu Rosi, selamat siang Kak Ita. Halo Ibu. Siang Mas Irfan, Mbak Nisa. Iya, masih semangat ya untuk sharing-sharing kita siang hari ini ya. Semangat dong. Oke, semangat harus semangat dong ditemani ibu cantik nih kita. Saya doang yang ganteng sendiri ini. Iya betul. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya kita masuk ke acara inti biar yang lain juga sepertinya menunggu. Nanti sebagai gambaran saja, nantinya di awal akan ada paparan singkat dari kedua pemateri kita dari Kak Ita dan Bu Rosi. Setelah itu nanti kita akan ada sesi talk show ya atau ngobrol santai terkait pengalaman terutama dalam penyusunan peta proses bisnis. Dalam hal ini mungkin juga dari sisi konsultan yaitu Kak Ita dan juga dari sisi Badan Bahasa Kemendikbudristek. Oke, ya mungkin peserta kita juga sudah penasaran sekali nih ya Fanya dengan materinya, di sesi talk show-nya ya. Oke, mungkin kita langsung aja Irfan ya ke sesi pertama yaitu pemaparan singkat sebagai pengantar dari kedua pemateri kita. Mungkin ini kepada Kak Ita terlebih dahulu, mungkin kita persilahkan kepada Kak Ita. Oke, suara saya terdengar dengan jelas Mbak Nisa, Mas Irfan? Jelas, Pak. Nanti diinterupsi aja ya kalau kurang jelas. Oke, sudah terlihat? Oke, Bapak dan Ibu, selamat siang. Mungkin kalau di tempat saya udah menjelang sore ya, semoga nggak berkurang nih semangatnya, apalagi mungkin takut bosan ya ketemu saya lagi, tapi nggak apa-apa, sebagai pembuka kali ini saya ditemani oleh salah satu rekan saya dalam penyusunan salah satu peta proses bisnis untuk unit kerja Salon 1, dan dalam hari ini saya ditemani oleh Ibu Rosi. Nah, mungkin nanti Bu Rosi lebih bercerita ya Bapak dan Ibu terkait pengalaman yang dirasakan oleh Ibu Rosi. Mungkin nanti saya sedikit spill aja nih terkait apa sih metodenya, kemudian nanti dasar-dasar ketika kita melakukan penyusunan dan bagaimana nanti tindak lanjut ketika kita telah melaksanakan penyusunan peta proses bisnis itu tersebut. Oke, untuk kita lanjut. Nah, mungkin ini ya Bapak dan Ibu, mungkin udah nggak asing kalau Bapak dan Ibu sering bertemu dengan saya. Mungkin nanti kita di next webinar kita akan coba undang lagi ya, karena di sini kan saya lumayan banyak terlibat beberapa proses penyusunan peta proses bisnis. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah Ibu Rosi sebagai klien saya. Nah, nanti kita akan coba mengundang teman-teman dari klien-klien kami lain untuk sharing dengan Bapak dan Ibu di sini. Nah, mungkin nanti sedikit ya, kalau saya lebih pada mengulas sedikit teori, dan mungkin kalau Bapak dan Ibu sudah sering ikut, tidak
asing juga. Mungkin nanti lebih pada metode dan bagaimana tindak lanjutnya nanti akan sedikit saya share ulang. Nah, Bapak dan Ibu, memang kalau di instansi pemerintah ya ini sudah 5 tahun ya terhitung dari 2018 kalau kita lihat adalah Permenpan ini lahir, di mana memang Permenpan ini adalah dasar ketika kita ingin melakukan penyusunan peta proses bisnis untuk instansi pemerintah. Nah, dalam 5 tahun ini Bapak dan Ibu tentunya sangat tidak asing Bapak dan Ibu dalam hal menggambarkan apa sih itu peta proses bisnis, di mana memang di Permenpan sendiri di sini adalah di-highlight ya, perlu menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi itu sendiri. Nah, bagaimana sih kita menggambarnya? Tentunya karena sudah berusia 5 tahun ya, sudah 5 tahun Permenpan ini lahir, tentunya sudah sangat tidak asing Bapak dan Ibu. Mungkin nanti ada peraturan-peraturan terkait yang perlu kita mungkin elaborasi dari hasil peta proses bisnis yang telah ada, itulah yang nanti perlu kita kembangkan dan kita sempurnakan lebih lanjut. Nah, di tahun 2020, nah ini juga nggak asing ya Bapak dan Ibu, mungkin kalau saya sih mendengar informasi bahwa sebentar lagi mungkin akan ada sosialisasi terbaru ya terkait evaluasi pelaksanaan RB, mungkin karena belum launching ya, kita masih pakai yang Permenpan RB nomor 26 tahun 2020, di mana nanti peta proses bisnis ini akan menjadi salah satu aspek pemenuhan untuk penilaian RB itu sendiri. Nah, tentunya Bapak dan Ibu sebagai instansi pemerintah tadi ya, tidak hanya nih di Bentar, kita KL, bisa lihat ke tangannya, Min. ada di unit kerja eselon 1 mungkin ya, nanti akan beberapa penyusunan. Nah, nanti mungkin saya sedikit sekilas di akhir bagaimana nih nanti kita dalam kaitannya dengan Permenpan yang baru tahun lalu ya, ini terkait penyederhanaan organisasi untuk sistem kerja kita. Oke, mungkin langsung saja lebih inti pada saya ingin memperkenalkan apa sih mungkin nanti ya, apa sih bedanya penyusunan peta proses bisnis untuk lingkup kementerian maupun kerja eselon 1. Mungkin tidak jauh berbeda dasarnya, tapi ada beberapa poin-poin yang mungkin akan saya tekankan. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu, di Permenpan sendiri yang telah berusia 5 tahun ini, kita telah diperkenalkan terkait tahap penyusunannya, dan salah satunya yaitu adalah di tahap penyusunan itu ada tahap persiapan, perencanaan, kemudian ada tahap pengembangan, ada tahap penerapan implementasi dan pemantauan yang ditulis adalah minimal 1 tahun sekali. Nah, tahap pengembangan ini Bapak dan Ibu yang ingin saya mungkin ulas gitu ya Bapak dan Ibu, dan di sini ada 2 metode yang dimana 2 metode ini yang akan membedakan bagaimana kita menggambarkan peta proses bisnis di unit kerja eselon 1, karena beberapa klien kami ada yang menggunakan 2 metode yang berbeda. Nah, metode yang pertama itu adalah terkait metode level, tingkatan atau BPMN, dan metode yang kedua itu adalah metode gambar atau flowchart atau 3 dimensi. Nah, sebetulnya kedua metode ini adalah tidak ada yang salah, dan memang keduanya itu tercantum ya di dalam Permenpan ini. Dan apa sih yang membedakan Bapak dan Ibu? Nah, sebelum masuk ke sana, saya mungkin masuk dulu ya ke roadmap di Perpres itu ada ternyata roadmap dasar untuk peta proses bisnis secara nasional, di mana kita ketahui akan ada peta proses bisnis di lingkup 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, dan 4 Romawi. Nah, di mana dalam hal pembahasan webinar kita kali ini mungkin nanti akan lebih banyak ketika Bapak dan Ibu ikut BIMTEK kita ya, nanti akan kita jelaskan. Nah, dalam hal ini saya lebih fokus di lingkup keempat, yaitu adalah mungkin nanti implementasinya lebih Ibu Rosi yang ceritakan. Nah, yang biasa kita kenal kan ya, biasanya kita perlu menggambarkan bagaimana sih peta proses bisnis untuk level 3 Romawi antar eselon 1. Nah, sekarang tema webinar kita bagaimana nih kita menggambarkan jika di dalam eselon 1 itu sendiri. Nah, jadi peta proses bisnis tersebut juga prinsipnya sama, karena kita perlu menggambarkan lintas ya, kegiatan lintas sektoral itu sendiri yang memang hakikatnya adalah mendobrak ego-ego sektoral itu tadi. Nah, bagaimana kita menggambarkan seluruh
dalam kaitannya unit kerja ya di dalam eselon 1 kita. Nah, itulah yang scope yang perlu kita gambarkan di dalam peta proses bisnis untuk unit kerja eselon 1. Nah, tadi di awal saya sudah singgung ada 2 metode, Bapak dan Ibu, metode BPMN dan metode flowchart atau 3 dimensi. Sebetulnya ada sedikit hanya sedikit mungkin ya simbol perbedaan, tapi hakikatnya tetap sama. Namun yang ingin mungkin yang membedakan ya Bapak dan Ibu, ketika kita unit kerja eselon 1 tersebut menggunakan metode BPMN gitu ya, tentunya anggaplah misalnya dalam satu kanaburos ini dari Kemendikbud ya. Misalnya Kemendikbud di sini dia punya peta proses bisnisnya, kemudian nanti dalam satu kotak peta proses tersebut yang akan diturunkan ke turun-turun level 2, level 1 sampai ke level N, itulah yang mungkin nanti di badan bahasa dan lain-lain akan semakin turun. Nah, di klien kami juga ada salah satu yang memang dia menyusun dengan metode BPMN dan ini juga dibenarkan Bapak dan Ibu karena memang ada tercantum dalam Permenpan. Nah, mungkin yang membedakan adalah metode BPMN dengan 3 dimensi itu sendiri adalah kalau metode BPMN, misalnya kementerian kita sudah menggunakan metode BPMN dan kita sebagai unit kerja eselon 1-nya juga ikut gitu kan misalnya dengan kementerian. Nah, biasanya Bapak dan Ibu antara kementerian dan level 1-nya itu kita memiliki peta proses bisnis yang mungkin lebih bersifat sangat tergantung. Jadi misalnya di level kementerian nanti kotaknya berubah, kodenya berubah, namanya berubah, kita juga akan merombaknya gitu kan, turun ke bawah. Nah, jadi memang untuk menyusun dan menggunakan metode BPMN ini kita perlu sangat fondasi yang kuat untuk level kementeriannya dahulu, baru diturunkan ke level 1 dan seterusnya. Nah, itulah kenapa di sini saya gambarkan dia hubungannya sangat dependen. Nah, berbeda dengan kita menggunakan metode flowchart atau 3 dimensi, di mana PT Kokno sendiri mengembangkan metode ini sebagai penyempurnaan dari metode BPMN. Nah, jika kita menggambar menggunakan metode flowchart atau 3 dimensi, salah satu klien kami ya, itu pernah di level kementeriannya, itu misalnya ya, ada satu kotak prosesnya dia berubah. Nah, untuk level satunya, dia tidak terlalu, tidak terlalu berubah signifikan. Mungkin ada penyesuaian-penyesuaian jika memang perubahan tersebut adalah bersinggungan dengan proses-proses yang ada di unit kerja tertentu. Tapi tidak akan merubah keseluruhan dari konstruksi peta proses bisnis unit kerja eselon 1-nya yang ada. Karena itulah Bapak dan Ibu, kenapa di sini saya tulis dia hubungannya interdependen, bahwa mereka memang berdiri masing-masing ya, misalnya di kementeriannya berdiri sendiri, kemudian di unit kerja eselon 1-nya juga berdiri, tapi berdirinya ini tidak saling bukan yang cuek gitu ya, tapi mereka tentu saling ada hubungannya. Jadi tentu akan ada hubungan, tapi ketika misalnya di level atasnya ada penyempurnaan, tentunya tidak akan semerta-merta merubah total dari struktur peta proses bisnis kita. Dan di level BPMN ini mungkin ketergantungannya itu tadi ya sangat rigid Bapak dan Ibu. Nah, mungkin nanti lebih kita salah satunya ya kemarin di ini contoh dokumentasi saat saya mendampingi di Badan Bahasa, mungkin nanti Bu Rosi yang lebih menceritakan ya hasilnya, kemudian bagaimana nanti proses pembangunnya dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum nanti ya masuk ke sini, saya mungkin ingin memberikan sedikit gambaran ya Bapak dan Ibu. Sebentar, saya izin share screen yang beda dulu. Oke, nah di sini adalah salah satu contoh untuk saya mendampingi salah satu di ini kesatunya di Kementerian Hukum dan HAM ya dalam hal tersebut di DJKI. Nah, DJKI sendiri ini memang mungkin karena dulu kita susunnya 2019 ya, jadi awal fresh banget baru muncul Permenpan tersebut, di tahun selanjutnya kita bangun dan pada saat itu kita memang menggunakan metode
flowchart atau 3 dimensi. Jadi memang yang tadi saya katakan ya, dia bisa membangun peta proses bisnis itu sendiri, baru nanti misalnya dia ada perlu keterhubungan dengan level kementeriannya dan mereka akan memasukkan ke dalam sana. Jadi dia berdiri sendiri tapi juga tidak lepas dari level kementeriannya. Nah, ini kalau salah satu contoh untuk UKE 1 lain yang pernah kita dampingi. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, saya mungkin lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke. Nah, itu tadi ya contoh di DJKI, dan DJKI itu tadi menggunakan 3 dimensi. Nah, mungkin saya agak spill ya, agak sedikit ini ya Mas Irfan, saya mau menjelaskan tindak lanjut terkait ketika nih Bapak dan Ibu telah menyusun peta proses bisnis, apa ya tindak lanjut selanjutnya, apa ya manfaat yang bisa kita kita berikan nilai tambah kepada organisasi kita. Nah, inilah saya ambil kaitannya dengan Permenpan yang baru di Permenpan 7 tahun 2022 terkait penyederhanaan birokrasi untuk sistem kerja, di mana mereka memang ada 3 tahap ya untuk penyederhanaan birokrasi. Nah, salah satunya adalah penyederhanaan struktur organisasi, kemudian ada langkah kedua penyetaran jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Nah, untuk penyederhanaan struktur organisasi sebetulnya Bapak dan Ibu, kalau tadi kita ya telah menyusun, misalnya di UKE 1 telah menyusun peta proses bisnis sampai ke level N, mungkin nanti Bapak dan Ibu akan sampai di gambar seperti ini. Nah, nanti dengan metode yang kita kenalkan, itu biasanya kalau kami ya mendampingi adalah dengan metode RACI. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat nih, oh di dalam unit kita di satu unit kerja eselon 1 itu misalnya di dalam peta level N-nya nanti akan ada mana nih unit-unit yang memang memiliki tanggung jawab pekerjaan banyak gitu, misalnya dalam hal ini nanti untuk kita lakukan penyederhanaan struktur organisasi. Nah, singkat cerita misalnya nanti di dalam unit kerja eselon 1 Bapak dan Ibu telah ada gitu ya, misalnya unit-unit lain yang telah kita petakan gitu kan, mana yang banyak mengawali pekerjaan, oh memang unit ini nanti perlu dipecah atau memang tidak bisa dihapuskan, atau memang ada unit yang memang bisa kita lebur, kita hapuskan. Nah, inilah yang menjadi dasar reason kita ketika melakukan penyederhanaan struktur organisasi itu tadi. Di mana kita dampingi juga ini contoh real ya Bapak dan Ibu, real tapi ini saya tutup namanya. Nah, ini telah kita hitung misalnya ya untuk analisis di awal, struktur organisasi di awal dengan hasil peta proses bisnis yang telah diidentifikasi tersebut didapatkan rentang nilai statistika sekian, sehingga ada unit-unit dengan misalnya ada yang bisa kita hapus, ada yang bisa memang kita misalnya kita lebur dan lain sebagainya, sehingga menjadi ideal. Nah, singkat cerita nanti misalnya Bapak dan Ibu akan melakukan perombakan struktur organisasi dari misalnya contohnya dia ada 2 menjadi misalnya 3 dan lain sebagainya. Nah, pendasaran kita untuk memberikan secara alasan atau memberikan memang reason secara kuantitatif itu tadi, itu bisa menggunakan metode RACI. Nah, mungkin ini nanti lebih banyak kita ceritakan ya di sesi lain mungkin ya Mbak Nisa, Mas Irfan. Ini saya sedikit aja, nanti ketika Bapak dan Ibu telah, atau misalnya ya di UKE 1 Bapak dan Ibu, oh ya kita memang mau coba analisis nih Mbak, kira-kira struktur kita memang sudah ideal belum ya, kita mau menyederhanakan seperti apa. Nah, ini adalah salah satu metode yang kita tawarkan, dan memang ini sudah pernah kita lakukan juga Bapak dan Ibu di salah satu klien kita sebelumnya. Nah, mungkin itu aja spill saya ya terkait peta proses bisnis untuk unit kerja eselon 1. Nah, di sini saya menampilkan beberapa klien yang telah bekerja dengan kami. Nah, mungkin supaya nggak bosen ya, misalnya besok lagi ketemu saya lagi. Nah, minggu depan nih Bapak dan Ibu saya berikan sedikit contekan, mungkin bocorannya minggu depan, bulan depan kita akan mengundang 2 kementerian dari yang memang ada di dalam sini ya Bapak dan Ibu, supaya untuk nanti sharing-sharing pengalaman mereka ketika
bekerja sama dengan kami atau pengalaman mereka ketika melakukan penyusunan proyeknya gitu kan, seperti apa yang itu nanti akan kita temui di bulan depan. Nah, kali ini saya bersama dengan Ibu cantik tadi ya, sudah diperkenalkan, Ibu Rosi, yang nanti mungkin lebih cerita pengalamannya. Seperti itu, mungkin itu saja pengantar awal dari saya, Mas Irfan, Mbak Nisa, dan Bapak Ibu yang lain. Semoga nggak bosan ya. Nanti kita tunggu terus sampai webinar habis. Oke, saya kembalikan ke Mas Irfan dan Mbak Nisa. Baik, terima kasih Kak Ita atas materinya. Nanti kita diskusi lebih dalam ya Kak Ita dan lebih lanjut Boleh. pada saat sesi talk show. Oke, baik saja mungkin baik kita lanjut saja mungkin untuk tidak membuang waktu, kita masuk ke pengantar materi yang kedua dari Ibu Rosi. Kepada Ibu Rosi kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Irfan, Baik, Mbak Ibu Rosi. Nisa atas waktunya kepada saya. Izin share screen ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, sebelum saya berbagi cerita terkait proses penyusunan peta proses bisnis eselon 1, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar nanti lebih enak di dalam berdiskusi. Baik, saya adalah Rosi Adriani, seperti yang diperkenalkan oleh Mas Irfan, panggilan Rosi. Saya adalah staf di Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lalu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini adalah salah satu dari 9 unit utama yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini bertugas untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Nah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini, Bapak Ibu semua, kami terdiri dari 4 eselon 2, yang yaitu tentang Sekretariat Badan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, lalu Pusat Penguatan Pemberdayaan Bahasa, dan kami didukung oleh 30 UPT, Balai dan Kantor Bahasa yang berada di 30 provinsi. Jadi cukup lumayan besar ini kami eselon 1-nya. Begitu Bapak Ibu. Nah, lalu kami berkantor di Rawamangun, yaitu di Jalan Daksinapati Barat 4, daerah Romo. Jadi Bapak Ibu, jika ke Rawamangun boleh mampir ke gedung kami, mungkin mau sedikit berbagi atau mau mencari informasi tentang kebahasaan dan kesastraan gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan tema kita pada siang hari ini menjelang sore tentang penyusunan peta proses bisnis eselon 1. Di sini seperti yang disampaikan oleh Mbak Ita tadi, kenapa kita unit eselon 1 perlu melakukan penyusunan peta proses bisnis? Ya karena ada mandat dari undang-undang. Jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui bahwa mandat dari undang-undang yang ada memerintahkan kita untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis. Jadi dimulai dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu pasal 2, lalu Perpres Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kemendikbudristek itu di pasal 41, di mana kementerian harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan kementerian. Lalu juga ada Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah, itu pasal 1. Lalu kami di sini juga ada mandat dari Kemendikbudristek
nomor 55-O-2022 tentang peta proses bisnis Kemendikbudristek, di mana diktum ke-7 di situ peta proses bisnis digunakan sebagai pedoman penyusunan peta proses bisnis setiap organisasi jabatan pimpinan tinggi media dan prosedur operasional standar administrasi pemerintahan. Jadi dari mandat ini itu alasan kenapa semua unit eselon 1 yang ada di Kemendikbudristek wajib menyusun peta proses bisnis. Selanjutnya juga yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Ita tadi, rencana roadmap Kemenpan RB, bahwa posisi kami di eselon 1 itu berada di lingkup 4, bahwa antar unit kerja yang ada di satu unit eselon 1 itu wajib menyusun peta proses bisnis. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya sedikit bercerita Bapak Ibu. Jadi kami mengenal Cognoscenti ini sudah dari tahun 2015 akhir. 2015 akhir mau masuk 2016 itu kami sudah mengenal Cognoscenti. Pada saat itu kami didampingi oleh pihak Cognoscenti di dalam menyusun peta proses kementerian pada saat itu. Jadi sebelum Permenpan 19 tahun 2018 keluar, itu kami sudah didampingi oleh tim Cognoscenti dalam menyusun peta proses kementerian, Bapak Ibu, dari 2015 akhir atau 2016 awal. Nah, di dalam penyusunan peta proses bisnis kementerian itu, kami dilibatkan dari semua unit utama yang ada di Kemendikbud pada saat itu. Nah, di sini Bapak Ibu semua, kami menggunakan metode flowchart. Jadi pada saat kami didampingi oleh Cognoscenti, memang kami menggunakan metode flowchart. Nah, di metode flowchart ini adalah yang Bapak Ibu lihat, ini merupakan peta proses bisnis kementerian pada saat itu yang kami susun awal 2016. Jadi itu di sini ada 3 proses, yaitu adalah proses utama, proses pendukung, dan proses sumber daya. Nah, di sini semua itu menggambarkan pekerjaan semua unit utama yang ada di Kemendikbud pada saat itu. Jadi pada saat itu namanya kami masih Kemendikbud gitu. Selanjutnya, di mana posisi di mana posisi pekerjaan kebahasaan yang ada pada saat kami menyusun konsep peta proses bisnis tahun 2016 itu. Nah, di sini kami ada di balik lagi, di sini kami ada di PDK 04. Jadi kami di sini memberikan kodenya PDK 04 Bapak Ibu. Jadi PDK ini artinya pendidikan dan kebudayaan. Nah, kebetulan yang menangani kebahasaan dan kesastraan itu namanya PDK 04. Nah, dari proses PDK 04 itu diturunkan menjadi subproses, peta subproses. Peta subproses yang dibuat pada saat itu terdiri dari 5 subproses, yaitu tentang pelindungan, pengkajian, pengembangan, pembinaan, serta pengelolaan perbukuan pada saat itu. Nah, dari subproses itu kami menyusun peta keterkaitan fungsi atau CFM, begitu. Jadi CFM itu kami, karena kita di sini adalah badan bahasa, jadi harus menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh menggunakan, bukannya tidak boleh, tapi mengutamakan bahasa Indonesia. Sehingga CFM itu kami ubah ke bahasa Indonesia menjadi peta keterkaitan fungsi. Nah, ini Bapak Ibu salah satu contoh dari turunan dari peta subproses menjadi peta keterkaitan fungsi. Ini adalah salah satunya Bapak Ibu. Selanjutnya, pada tahun 2020 akhir, itu kami melakukan penyempurnaan, yaitu maksudnya kementerian, Kemendikbudristek pada saat itu melakukan penyempurnaan terhadap Kemendikbud 154 yang tadi. Nah, pada saat penyempurnaan itu, pada penyempurnaan awal,
Kemendikbudristek pada saat itu juga didampingi oleh tim Cognoscenti. Nah, pada saat perubahan penyempurnaan itu sehingga keluarlah Kemendikbud nomor 55/O/2022. Nah, di dalam penyempurnaan peta proses bisnis kementerian itu banyak perubahan Bapak Ibu, terutama di dalam proses utama. Nah, terkait pekerjaan pengembangan dan pembinaan bahasa itu berada di PDK 02. Nah, ini juga dalam penyusunan ini Bapak Ibu sedikit bercerita juga, kami sangat merasakan dampak positif ya dengan adanya pendampingan dari pihak konsultan gitu loh dalam penyusunan peta proses bisnis ini. Nah, kami di sini terkait kebahasaan dan kesastraan itu ada di PDK 02. Nah, lalu di sini ada namanya peta realisasi Bapak Ibu. Mungkin tidak terbaca ya Bapak Ibu ya, tapi di sini peta realisasi itu maksudnya bahwa masing-masing peta proses bisnis itu unit kerja atau unit utamanya terlibat di dalam masing-masing peta proses bisnis itu siapa saja. Nah, itu terlihat di dalam peta realisasi ini. Selanjutnya, di sini di dalam identifikasi ini Bapak Ibu mungkin bisa melihat bahwa di peta proses bisnis PDK 02 itu kami berada di PDK 0206 tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Nah, ini Bapak Ibu, untuk peta proses bisnis level 3 atau level kementerian, kami berada di PDK 0206. Di PDK 0206 ini terdiri dari 2 peta lintas fungsi, yaitu tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa, serta pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sastra. Jadi kami ada dua lintas fungsi terkait bahasaan dan kesastraan yang berada di peta proses bisnis kementerian. Begitu Bapak Ibu. Ada sebenarnya di utamanya itu ada di PDK 02. PDK 0206. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya di PDK 02 seperti Bapak Ibu lihat di sini kami ada di PDK 0206 pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra seperti yang saya jelaskan barusan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini adalah contoh dari peta keterkaitan fungsi. Peta keterkaitan fungsi PDK 06 0206 CFM 01. Di sini menggambarkan pekerjaan tentang pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa itu melibatkan antar unit eselon 1 yang ada di Kemendikbudristek. Peran dari pemerintah daerah apa, peran dari Ditjen Dikti apa, peran dari Ditjen PAUD Didaksmen apa, peran dari Ditjen Pendidikan Vokasi apa. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu bahwa masing-masing unit eselon 1 yang ada di Kemendikbudristek itu saling bekerja sama gitu. Ada perannya masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sekarang masuk pada proses penyusunan peta proses bisnis di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu sendiri atau di dalam roadmap Kemenpan itu yang disebut dengan level 4. Nah, kami sedikit bercerita Bapak Ibu terkait penyusunan peta proses bisnis di Badan Bahasa ini. Pada bulan Februari 2021 itu kami mencoba menyusun peta proses bisnis secara internal terlebih dahulu Bapak Ibu. Kami mencoba menyusun tanpa melibatkan konsultan atau pendampingan dari konsultan manapun. Nah, pada saat kami menyusun pada bulan Februari itu memang banyak sekali kami mendapatkan pergolakan, banyak masukan-masukan dari masing-masing tim gitu ya, masing-masing tim yang dari masing-masing unit kerja yang ada di Badan Bahasa gitu. Nah, lalu
pada tanggal 3 sampai tanggal 6 Juni ini kami mencoba Bapak Ibu untuk didampingi oleh pihak Cognoscenti pada saat itu tahun 2021. Nah, pada Juni 2021 ini Bapak Ibu kami menyepakati membangun kesepakatan mengenai peta proses bisnis itu seperti apa. Bagaimana cara menuangkan peta proses bisnis ini dari Renstra Badan Bahasa. Karena di situ kami memang mendapatkan kendala gitu ya, bagaimana cara menuangkan atau menafsirkan, menjabarkan peta proses bisnis dari Renstra. Nah, itu memang sedikit gampang-gampang sulit Bapak Ibu. Lalu setelah bulan Juni itu, bulan Oktober, kami kembali lagi meminta pendampingan kepada Cognoscenti untuk melakukan tindak lanjut penyusunan peta proses bisnis. Nah, pada bulan Oktober itu kami memaparkan konsep yang pada bulan Juni itu kepada pimpinan tinggi, kepada kepala badan berserta kepada kepala pusat-pusat. Apakah konsep yang kami susun ini disetujui atau tidak? Karena kalau tidak ada persetujuan dari pimpinan, ke depannya peta proses bisnis ini tidak akan diakui. Nah, setelah ada persetujuan dari pimpinan, pada bulan November 2021 kami mulai menyusun subproses sama peta keterkaitan fungsi Bapak Ibu. Lalu setelah kami didampingi pada bulan November, kami langsung mengerjakan lagi secara internal. Lalu hasil pekerjaan internal tersebut kami sampaikan lagi kepada tim Cognoscenti pada saat itu, pada bulan Maret 2022, apakah yang kami susun ini sudah benar atau belum. Kami banyak diberikan masukan oleh tim Cognoscenti pada saat itu. Lalu berlanjut lagi pada bulan April 2022 Bapak Ibu semua, kami melanjutkan penyusunan peta keterkaitan fungsi, dan bulan November 2022 kemarin kami juga menyusun peta keterkaitan fungsi. Jadi di dalam penyusunan peta proses bisnis ini Bapak Ibu semua, mulai dari penyusunan judul peta proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi sama keterkaitan fungsi, memang yang sedikit memakan waktu itu adalah pada saat penyusunan keterkaitan fungsi. Begitu. Nah, pada saat penyusunan keterkaitan fungsi itu bisa jadi Bapak Ibu, ini pengalaman yang kami terima, yang kami rasakan selama ini, pada saat kami sudah menyusun peta proses bisnis, kami sudah menyusun peta subproses bisnis, lalu kami sudah menentukan judul-judul dari peta keterkaitan fungsi. Pada saat kami menuangkan flowchart keterkaitan fungsi itu, loh ternyata CFM atau keterkaitan fungsi yang 1 dengan 2 itu bersamaan ya. Akhirnya bisa kita gabung, atau mungkin bisa kita pisah, atau kita buat menjadi 2, menjadi 3. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu yang memakan waktu itu di sana, gitu loh. Karena seperti yang disampaikan Mbak Ita tadi, bahwa dalam penyusunan peta proses bisnis tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, gitu. Tapi bagaimana kesepakatan kita. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat, nah ini Bapak Ibu, ini adalah konsep awal kami menyusun peta proses bisnis sebelum kami didampingi oleh pihak Cognoscenti. Nah, di dalam penyusunan peta proses bisnis ini, kami juga membagi menjadi tiga proses, yaitu proses utama, proses pendukung, dan proses sumber daya. Untuk proses utama di sini Bapak Ibu bisa melihat di sini masih terlihat Bapak Ibu bahwa proses itu masih identik dengan nama unit kerja. Jadi di sini masih memperlihatkan power dari ini unit kerja saya, begitu Bapak Ibu. Tapi pada saat itu karena kami secara internal menyepakati, ya sudah kita coba dulu membuat seperti ini. Jadi di sini kami membuat 3 proses utama, yaitu tentang pengembangan bahasa dan sastra, pembinaan bahasa dan sastra, sama pelindungan bahasa dan sastra. Nah, lalu
Kami ada proses pendukungnya juga, ada 3 proses pendukung, yaitu pengelolaan kebijakan dan regulasi di bidang bahasa dan sastra, pengelolaan teknologi informasi dan sistem informasi, lalu pengelolaan kerjasama bidang kebahasaan dan kesastraan. Ini adalah proses pendukung. Lalu proses sumber daya tim kami pecah menjadi 4, yaitu pengelolaan administrasi dan umum, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan program, anggaran dan keuangan, serta pengelolaan organisasi dan tata laksana. Ini adalah konsep awal kami menyusun peta proses bisnis secara internal tanpa pendampingan dari tim Cognoscenti. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah kami juga menurunkan kepada subproses, subprosesnya juga ada 2 untuk proses BPPB 01, jadi kami mengasih kodenya BPPB 01. BPPB itu adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Untuk PPB 01 itu kami memecah menjadi 2 subproses, membagi 2 subproses, yaitu pengembangan bahasa, pengembangan sastra. Pembinaannya juga seperti itu, pembinaan bahasa dan pembinaan sastra. Lalu BPB 03 juga pelindungan bahasa dan pelindungan sastra. Itu untuk proses utama. Lalu untuk proses pendukung, kami dalam proses pendukung juga untuk BPP 04 kami pecah menjadi 4 subproses. Lalu yang untuk PPB 05 kami pecah menjadi 2 subproses, yaitu pengembangan sistem informasi kebahasaan, pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi. Lalu untuk PDK 06 juga kami pecah menjadi 2, itu pengelolaan kerjasama luar negeri dan pengelolaan kerjasama dalam negeri. Nah, lalu BPB 07 dan 08 juga seperti itu Bapak Ibu. Yang 07 kami bagi menjadi 3 subproses, dan untuk 08 kami bagi menjadi, kami turunkan lagi menjadi 3 subproses. Lalu berikutnya begitu juga dengan PBB 09 yang proses sumber daya, lalu PDK 010-nya juga, PBB 010 juga seperti itu. Nah, selanjutnya hasil pembahasan itu kami diskusikan dengan tim Cognoscenti pada saat itu. Nah, di sini sudah dengan tim Cognoscenti nih Bapak Ibu, untuk tahap yang pada bulan Juni 2021. Nah, pada saat pembahasan Juni 2021 itu ini sangat-sangat banyak perdebatan, banyak memberikan masukan, banyak kami teman-teman internal pada saat penyusunan peta proses bisnis ini Bapak Ibu memang sedikit mengalami kendala. Ada beberapa kendala yang kami alami. Apa itu kendala yang kami alami pada saat penyusunan peta proses bisnis? Pertama, kami di Badan Bahasa khususnya dan Kemendikbud Ristek umumnya, kami lebih dulu menyusun SOP, atau kami di sini menyebutnya POS Bapak Ibu. Karena SOP itu kan bahasa Inggris, kami mengubahnya menjadi POS, prosedur operasional standar. Karena kami sudah terbiasa menyusun POS terlebih dahulu, baru menyusun peta proses bisnis, maka mindset kami, pola pikir kami itu, kami tetap mengerjakan peta proses bisnis itu berdasarkan tugas dan fungsi. Berdasarkan kegiatan atau tugas dan fungsi sehari-hari yang kami kerjakan, begitu. Padahal peta proses bisnis ini merupakan penjabaran atau turunan dari Renstra. Nah, dalam membaca Renstra, dalam memahami Renstra itu untuk menuangkan kepada kepada proses bisnis ini yang kami sebut dengan gampang-gampang sulit gitu, ngeri-ngeri sedap gitu Mbak Ita ya, pada saat itu dalam menyusunnya, karena perdebatan, ini kami begini, ini pekerjaan kami seperti ini, kami seperti ini, jadi keluarlah power kami pada saat itu, sehingga dengan sabarnya pada saat itu tim dari Cognoscenti menjelaskan ke kami bagaimana cara menurunkan atau menjabarkan proses bisnis dari
Renstra, sehingga tertuanglah Bapak Ibu proses utama ini yang awalnya tadi ada 3 proses utama menjadi 2 proses utama, dan kalimatnya pun itu tidak menggambarkan unit kerja. Kalau yang tadi kan Bapak Ibu bisa lihat ya, masih identik dengan unit kerja, itu tentang pengembangan bahasa dan sastra, itu sama dengan unit eselon 2 tentang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra. Pusat pembinaan, nah itu masih sama itu nama judul prosesnya. Nah, sekarang dengan pendampingan oleh Cognoscenti, kami oleh tim Cognoscenti, ini menjadi 2. Pertama tentang pengembangan produk kebahasaan dan kesastraan, yang kedua fasilitasi dan layanan profesional kebahasaan dan kesastraan. Jadi di sini dari tim Cognoscenti itu menjelaskan bahwa di dalam Renstra itu ada 2 makna atau 2 besaran yang digambarkan di dalam Renstra, yaitu tentang bagaimana cara menyusun produk atau membuat produk kebahasaan dan kesastraan, dan yang kedua bagaimana cara mempromosikan atau cara menjual keluar hasil produk yang sudah disusun. Akhirnya disepakati menjadi 2 proses utama. Nah, untuk menjalankan 2 proses utama ini harus disupport atau didukung oleh proses pendukung dan proses sumber daya. Nah, proses pendukung itu kami menjadi 3, tentang pengelolaan kebijakan dan regulasi, lalu tentang pengelolaan teknologi informasi dan sistem informasi, lalu pengelolaan kerjasama. Nah, itu juga didukung oleh proses sumber daya, tentang pengelolaan administrasi dan umum, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan program dan anggaran keuangan, dan pengelolaan organisasi dan tata laksana. Begitu Bapak Ibu. Lalu di sini juga terkait turunan dari proses pertama, yaitu BPPB 01, itu menjadi 5 subproses. Lalu untuk BPPB 02 juga menjadi 4 subproses Bapak Ibu, itu fasilitasi komunitas, fasilitasi kelembagaan, fasilitasi perorangan, lalu layanan informasi kebahasaan dan kesastraan. Itu adalah untuk BPPB 02 untuk subprosesnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pada tahap berikutnya tidak ada perubahan. Di sini kita lebih ada sedikit menyusun peta keterkaitan fungsi, nah CFM, ini Bapak Ibu semua. Nah, di sinilah yang sedikit lebih, yang saya sampaikan tadi lebih rigid lagi. Pada saat penyusunan CFM ini Bapak Ibu, di sini juga pada awal-awal penyusunan, ini kami sudah didampingi oleh Cognoscenti konsultan. Nah, di sini tim penyusun juga masih kami menyampaikan ini wajib, ini perlu, terkait penyusunan bahan ajar perlu, penyusunan KBJ, pokoknya banyak perlunya Bapak Ibu. Jadi semuanya merasa ini perlu, sehingga kami tuangkanlah ke dalam CFM pada saat itu. Nah, setelah dituangkan pada CFM, sehingga untuk BPPB 01 itu ada sekitar 10 judul peta lintas fungsi. Jadi dari 1 proses bisnis dipecah menjadi tadi 3 subproses bisnis, lalu dipecah lagi menjadi peta lintas fungsi. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa lihat semua. Ini adalah judul peta lintas fungsi yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat semua judul-judul dari peta lintas fungsi itu. Lalu Bapak Ibu, pada pertemuan selanjutnya kami juga masih didampingi oleh Cognoscenti. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada sedikit perbaikan juga Bapak Ibu untuk PPBB 102. Tadi ada 2 menjadi 1 peta lintas fungsi. Jadi setelah berbagai diskusi, setelah berbagai pembicaraan secara internal, pada saat menuangkan kepada flowchart, nah disitulah kita baru menemukan
menemukan kendala bahwa ternyata judul, misalnya judul CFM 01 dengan 02 ini hampir sama nih, sebaiknya kita gabung saja. Atau CFM 01 ini terlalu besar nih, harus kita pisah atau kita bagi menjadi 2 atau menjadi 3 judul peta lintas fungsi. Nah, di situ Bapak Ibu yang membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama ya dalam penyusunan peta lintas fungsi itu. Begitu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya seperti yang kami sampaikan tadi, ini lanjutan dari judul peta lintas fungsi untuk PPBB 03, PPB 04, dan PPBB 05. Selanjutnya juga ini untuk PPB 06-nya yang proses administrasi PPB 06, 07, 08, 09. Itu Bapak Ibu bisa lihat terlalu sangat luar biasa sekali jumlah judul peta lintas fungsi yang kami buat. Begitu. Begitu selanjutnya, nah ini Bapak Ibu terkait metode flowchart. Jadi kami di sini memang menggunakan metode flowchart Bapak Ibu. Untuk PPBB 0102 CFM 1 tentang penjaminan mutu produk kebahasaan dan kesastraan. Ini adalah ini alur pekerjaan. Alur pekerjaan dari awal sampai terakhir. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat unit-unit kerja yang terlibat di dalam proses penjaminan mutu produk kebahasaan dan kesastraan. Itu kita melibatkan masyarakat. Kita di sini juga melibatkan universitas atau tim ahli. Di sini kita juga melibatkan pusat penguatan dan pemberdayaan bahasa, pusat pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra, pusat pembinaan bahasa dan sastra, sekretariat badan. Nah, di sini ini merupakan 4 ini merupakan unit kerja yang ada di Kemendikbud, di Badan Pengembangan dan Pembisa, dan kami juga di dalam melaksanakan tugas ini melibatkan orang luar atau melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan, yaitu pihak universitas atau tim ahli serta masyarakat. Begitu. Ini contoh flowchart-nya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, mungkin agak sedikit pusing juga kayak Bu, ini alurnya bagaimana, tapi inilah gitu loh. Kalau kita bisa membacanya, ini nggak bisa disokan ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ini juga contoh terkait PBBB 05, 01, CFM 01 tentang pengelolaan perjanjian kerjasama. Ini adalah peta lintas fungsi untuk PBBB 05, 01, CFM 01. Jadi kami untuk pengkodeannya, kami seperti ini Bapak Ibu. BPPB 05 itu adalah untuk peta proses bisnis 5. 01 itu adalah subproses 1. CFM 01 adalah tentang peta lintas fungsi 01. Nah, ini tentang pengelolaan perjanjian kerjasama. Di sini juga kami melibatkan ada beberapa melibatkan kementerian lain, lalu selanjutnya hanya unit kerja yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ini begitu juga dengan penyusunan standar biaya. Ini untuk BPBB 08, 01, CFM 03. Jadi Bapak Ibu, sampai hari ini, sampai detik ini, kami sudah menyusun peta proses bisnis, unit kerja eselon 1, mulai dari proses bisnis, subproses bisnis, lalu relasi sampai peta lintas fungsi, selalu didampingi oleh tim Cognoscenti Consulting Group. Begitu Bapak Ibu. Kalau suka duka yang kami rasakan yaitu Bapak Ibu, jika kami tidak didampingi oleh tim konsultan pada saat itu, mungkin sampai saat ini kami merasa belum selesai dalam penyusunan peta proses bisnis. Kenapa? Karena kita di sini di dalam mindset atau di dalam pikiran kita itu kita masih menyusun SOP atau POS. Begitu Bapak Ibu, sehingga nggak akan selesai-selesai. Tapi jika kami
didampingi oleh orang yang ahli, oleh tim yang ahli, sehingga kami terarahkan. Kami bisa terarahkan di dalam menyusun peta proses bisnis sehingga bisa selesai pada tepat waktunya. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih kurangnya mungkin itu sharing atau berbagi cerita tentang pengalaman kami dalam menyusun peta proses bisnis eselon 1 yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Mohon maaf sebelumnya jika penyampaian kami kurang berkenan atau tidak paham, nanti bisa dalam diskusi kita lebih pertajam lagi bagaimana cara menyusun peta proses bisnis eselon 1. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada Mas Irfan dan Mbak Anissa. Baik, terima kasih Bu Terima Rosi kasih atas Bu Rosi. Ya. materinya.